Kabupaten Karawang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Karawang banyak mendapat julukan seperti Kota Pangkal Perjuangan, Kota Industri, dan Kota Lumbung Padi. Dari segi geografis, Kabupaten Karawang sangat strategis serta memiliki bentang alam yang indah, mulai dari gugusan pegunungan hingga bentang pantai yang sangat panjang. Selain itu, Karawang sangatlah kompleks dari kultur, budaya, seni, peristiwa, dan sejarah. Salah satu peninggalan sejarah di Karawang yaitu terdapat situs Candi Jiwa yang merupakan salah satu peninggalan agama Buddha yang berada di Kecamatan Batu Jaya. Di Karawang terdapat situs kepurbakalaan Percandian Batu Jaya yang berlokasi di dua desa yang berbeda dan dua kecamatan yang berbeda, yaitu Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya, dan Desa Telaga Jaya, Kecamatan Pakis Jaya. Lokasi ini dapat ditempuh menggunakan kendaraan darat, yakni dengan kendaraan roda 4 dan roda 2. Candi Batu Jaya telah resmi menjadi situs Cagar Budaya Nasional sejak tahun 2019 dengan SK nomor 76.M.2019 di bawah pengelolaan Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang, Banten. Kompleks Percandian Batu Jaya ini itu pertama kali diketahui pada tahun 1984. Itu ketika ada tim survei yang dilakukan oleh jurusan arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada waktu itu, yang kemudian disusul pada tahun berikutnya diadakan penelitian secara intensif, yaitu melalui ekskavasi atau penggalian arkeologi. Penggaliannya sendiri itu baru dimulai pada tahun 1985. Kompleks Percandian Batu Jaya adalah suatu kompleks sisa-sisa percandian Buddha kuno. Situs ini disebut percandian karena terdiri dari sekumpulan candi yang tersebar di beberapa titik. Situs percandian ini adalah peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Percandian ini merupakan pusat kota metropolitan pada masa itu. Nah, kompleks percandian ini ya semuanya berjumlah sekitar 40-an. Tapi baru beberapa saja yang dapat digali secara tuntas. Di antaranya Candi Jiwa atau Candi Segaran 1 dan Candi Belandongan atau Candi Segaran 5. Lapisan prasejarah inilah kita menemukan lapisan budaya baru yang dinamakan lapisan Hindu-Buddha. Dan lapisan ini pun di atasnya masih ada lapisan yang sekarang yang sudah menjadi persawahan dan perkampungan. Kawasan Batu Jaya ini merupakan daerah endapan, sehingga kalau kita lihat candi yang ada di sana atau tinggalan yang ada di sana itu berada di bawah permukaan tanah. Jadi ini menjadi permasalahan tersendiri bagi pelestarian ke depan. Nah, ini perlu sinergi bersama dengan segenap unsur pelestarian, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, atau segenap komponen yang terkait dengan pelestarian cagar budaya di kawasan Batu Jaya ini. Ini berarti ke depan ini akan menjadi perhatian, karena setelah menjadi kawasan tentu perlu pengembangan ke depan. Nah, kelihatannya kalau kita lihat di sana juga, meskipun secara langsung belum maksimal ada kelihatan pengembangan, tapi masyarakat sudah melakukan kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha di sekitar kawasan cagar budaya Batu Jaya ini. Kompleks percandian ini ternyata memiliki ciri keagamaan yang bersifat Buddha. Nah, ini ditunjukkan oleh adanya
tulisan-tulisan prasasti-prasasti itu yang isinya merupakan ya ajaran-ajaran kebudayaan tentang Dharma. Jadi ajaran Buddha tentang Dharma itulah yang dituliskan, digoreskan pada prasasti-prasasti itu. Dan bahkan hal ini juga diperkuat oleh temuan adanya votive tablets atau benda yang terbuat dari tanah liat yang merupakan benda-benda yang dipakai dalam upacara-upacara kebudayaan. Dan candi-candi Bata ini dalam dunia arkeologi dan dunia arsitektur percandian itu dianggap sebagai candi-candi yang berasal dari masa akhir zaman Hindu-Buddha atau dari zaman klasik. Sedangkan candi-candi yang tua itu umumnya dibuat dengan menggunakan bahan bangunan berupa batu. Dan berdasarkan pertanggalan karbon yang diperoleh melalui ya analisis radioaktif ya, yaitu isotop karbon 14 yang ada pada arang kulit padi yang terbakar yang ditemukan di dalam bata-bata candi itu menunjukkan pertanggalan dari abad ke-6, itu dari tahun 500-an. Bahkan ada juga hasil pertanggalan ini dari masa-masa sekitar abad 9 ke 10. Nah, sehingga ada dua masa percandian di sini, yaitu masa awal percandian, itu fase pertama, fase pembangunan abad ke-5 dan ke-6 sampai abad ke-7, dan fase yang akhirnya itu 9-10 itu masa pembangunan kembali, pemugaran dan sebagainya. Dengan demikian maka teori yang menganggap candi yang tua terbuat dari batu, yang muda terbuat dari bata, seperti pada zaman Majapahit itu sudah tidak bisa dipegang lagi sekarang dengan ditemukannya kompleks percandian Batu Jaya yang berasal dari masa Tarumanegara sudah menggunakan bata. Candi Segaran atau Candi Jiwa ini denahnya berbentuk segi empat. Nah, tetapi ini candi tidak mempunyai tangga naik seperti lazimnya candi-candi. Ya, kita sekarang berada di Candi Segaran 5 atau Candi Blandongan. Candi ini mempunyai denah segi 4, tetapi di sisi-sisinya, di keempat sisinya itu ada tangga naik seperti ini. Dan dinding-dindingnya pada umumnya sama seperti candi yang lain. Itu ada susunan pelipit, bingkai-bingkai atau pelipit yang disebut pelipit setengah lingkaran, ada pelipit rata. Tetapi juga di sini nampak ada pelipit yang dinamakan pelipit bergerigi. Ada bagian yang tidak dipugar pada zaman sekarang kita pemugaran ini, yaitu bagian ini. Seolah ada struktur di dalam struktur. Nah, sebetulnya ini ada seperti kita lihat di tempat lain, di sisi lain. Ada, ini berbentuk utuh, berbentuk kotak, menutup ini. Jadi rupanya dulu ada candi yang lebih tua dari yang sekarang ini, yang sudah rusak, yang pada bagian kakinya candi ini, bagian kaki candi ini mempunyai hiasan seperti ini, yang kemudian karena rusak ditutup, dipugar pada zaman dulunya. Nah, di sini ada yang kelihatan pada dinding kaki ini, lepak, lapisan yang menutupi bata yang disebut wajralepa atau stuko. Menurut istilah Eropa, menurut Itali itu dinamakan lapisan stuko karena dibuat dari bahan kapur yang istilah ini disebut stuko. Ada hal yang sangat menarik, yaitu adanya struktur yang terbuat dari kayu bersama-sama dalam bangunan ini kita temukan. Di bagian atas itu, pada dinding-dinding itu ada tempat untuk keluar masuknya udara, ventilasi. Ada jendela-jendela. Dan jendela itu dibuat dengan kerangka kayu. Kusen-kusen yang terbuat dari kayu. Yang kayunya sendiri sekarang sudah habis dimakan zaman, tinggal bekas-bekasnya saja. Bekas lubang-lubang adanya bagian bawahnya
bekas dinding-dindingnya, kusen-kusen itu nempel di bata itu ada. Demikian pula pada pintu masuk itu ada struktur konstruksi kayu juga. Mungkin ada pintunya sama sekali, pintu-pintu yang terbuat dari kayu yang sudah tidak ada lagi. Situs Segaran 2 atau Unur Lempeng itu tadinya, itu ada kubur-kubur prasejarah, tapi masih menyisakan satu bangunan atau struktur yang sifatnya profan, bukan bangunan suci. Yaitu kemungkinan besar itu adalah bangunan tempat tinggal para pendeta yang mengelola kompleks percandian ini. Para pendeta yang melakukan atau yang memimpin upacara-upacara di kompleks percandian ini, mereka bertempat tinggal di situ. Tapi pada dasarnya situs Segaran 2 itu tidak menjadi situs percandian, tapi hanya tempat tinggal para pendeta. Unur Serut itu yang di situ sudah ditemukan, ada 4 candi di sana. Juga sudah merupakan perkampungan. Jadi rupanya ya karena unur-unur itu tadinya merupakan tanah yang tidak bertuan, tanah yang diterlantarkan, kemudian dijadikan tanah garapan, kemudian orang menempati itu dan akhirnya membuat rumah di situ, akhirnya menjadi kampung. Pemugaran yang dilakukan secara swakelola oleh BPCB Banten ini diawali dengan kajian, itu kajian studi kelayakan, kemudian ada kajian studi teknis, kemudian baru dilakukan pemugaran secara menyeluruh untuk satu situs. Percandian Batu Jaya berawal dari unur-unur. Unur itu bahasa lokal, mungkin orang sini bilang unur, orang Jawa Lemaduhur, orang Sunda Hunyur, orang Jakarta bukit-bukit kecil. Bahkan pada tahun 1978 ada undang-undang pemanfaatan lahan kosong. Itu ditanami pohon-pohon dan sebagainya oleh masyarakat yang terjangkau daripada lingkungannya. Ada pohon pisang, pohon paya dan sebagainya. Kemudian pada tahun 1984 diketahui dan disurvei. Kemudian pada tahun 1985 mulai ada penelitian di Batu Jaya. Penelitian diawali 1985 berjalan sampai sekarang. Diketemukan 57 lokasi besar atau kecil. Namun ini perlu dikontrol. Kenapa perlu dikontrol? Karena ada batasan kawasan ini yang harus kita jaga secara bersama. Dan tetapi tetap dalam pengembangan ke depan kawasan ini harus bermanfaat bagi terutama masyarakat sekitar. Yang menjadi perhatian juga kawasan Batu Jaya ini sebagian besar lahannya masih lahan milik masyarakat. Oleh karena itu dalam beberapa tahun terakhir ini Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten yang mewilayahi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Lampung telah melakukan beberapa kali kegiatan pembebasan lahan, terutama untuk lahan-lahan yang dianggap sebagai lahan situs inti. Nah, namun demikian ini belum maksimal dan mudah-mudahan ke depan ini bisa dilakukan secara berkelanjutan sehingga kawasan ini dapat lebih terlestarikan ke depannya. Dari hasil penggalian di sekitar kawasan Batu Jaya, ditemukan beberapa benda, antara lain manik-manik berbahan kaca dan batu, pecahan keramik baik yang berasal dari lokal maupun asing, dan benda lainnya yang bernilai sejarah. Temuan-temuan di kompleks percandian Batu Jaya ini berupa gerabah, bahkan ada beberapa keramik-keramik asing arca. Umumnya ditemukan sudah dalam bentuk fragmen. Demikian pula sejumlah prasasti berupa lempengan emas kecil. Prasasti-prasasti emas ini ditulisi dengan aksara Palawa. Dan yang penting juga itu ada penemuan situs-situs kubur dari zaman prasejarah yang ada di bawah lapisan budaya candi. Dan situs-situs kubur ini telah dapat diketahui belasan kerangka manusia utuh yang hampir utuh. Jenazah itu rupanya disertakan benda-benda, ada yang berupa kendi, periuk, ada mangkuk yang terbuat dari tanah liat, ada perhiasan-perhiasan berupa manik-manik. Nah, ini yang mengindikasikan adanya hunian pra percandian, pra
Hindu-Buddha di wilayah ini. Masyarakat mengharapkan kalau saja berkembang pesat bisa berjualan apa saja, menambah income per kapita untuk kegiatan hari-hari termasuk keperluan-keperluan mereka. Mudah-mudahan kawasan Batu Jaya ini berguna bagi masyarakat sekitar, pada khususnya untuk memperkenalkan Kabupaten Karawang ataupun Jawa Barat, bahkan Indonesia, bahwa kawasan Batu Jaya adalah satu peninggalan yang cukup penting bagi kebudayaan, bagi pengetahuan dan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita secara bersama-sama ikut berperan serta melestarikan, ikut berperan serta melindungi dalam segala hal yang sifatnya pelestarian terhadap cagar budaya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahannya. Yuk kita lestarikan Batu Jaya agar Batu Jaya bisa tetap ada.